perkenalkan, nama saya Ayu Riani Faras Afifah, biasa dipanggil Ayu. Saya adalah fresh graduate dari Telkom University, jurusan Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, dan Informatika. Selama kuliah, saya belajar bahwa bisnis dan teknologi bisa saling terhubung, terutama pada bagian komunikasi, pemasaran digital, dan juga pengolahan data. Saya dikenal sebagai seorang yang proaktif, mudah beradaptasi, dan mampu bekerja dalam tim. Saya mempunyai manajemen waktu yang baik serta kekreatifan dalam membuat konten dan juga kampanye. Saya tertarik mengikuti program magang Kemenaker RI Batch 2 di Telkom Indonesia, khususnya di divisi Communication and Campaign Management. Karena saya memiliki minat besar terhadap komunikasi, konten, dan juga strategi kampanye digital. Menurut saya, divisi ini berperan penting dalam membentuk citra perusahaan dan memastikan pesan yang tepat tersampaikan ke masyarakat. Saya ingin belajar secara langsung bagaimana Telkom Indonesia membuat kampanye yang kuat, kreatif, dan juga berdampak. Saya berkomitmen agar bekerja keras, cepat belajar, dan juga aktif berkontribusi selama program berlangsung. Kesibukan saya saat ini adalah saya fokus mengupgrade skill saya dengan cara mengikuti les bahasa Inggris dan juga les Mandarin. Saya juga rajin berolahraga seperti pilates dan jogging agar tetap produktif. Pada saat kuliah, saya aktif mengikuti project bisnis dan juga organisasi dan event kampus. Yang pertama, saya menjadi Chief Marketing Officer atau CMO di Wako.id. Wako.id adalah project bisnis yang dilakukan oleh mata kuliah kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Tahapan-tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi target market dan juga persona audience, menyusun konsep kampanye digital. Lalu yang ketiga, saya mulai mempromosikan konten saya di Instagram dan juga TikTok. Kendala yang terjadi adalah engagement awal rendah karena video-video konten tidak sesuai dengan preferensi mahasiswa. Solusinya, saya melakukan mini survei untuk mengganti visual dan juga konsep video lebih fun dan juga Gen Z friendly. Hasilnya, engagement naik, awareness produk meningkat, dan juga penjualan stabil setiap minggunya, bahkan naik. Saya merasa bangga dan puas kepada diri saya karena ini pertama kali saya memimpin strategi marketing dari nol dan saya bisa melihat hasilnya langsung di lapangan. Lalu, proyek bisnis yang diselenggarakan kampus yang kedua adalah Loka Dessert. Di sini saya bertugas menjadi marketing dan content creator. Loka Dessert juga termasuk bisnis F&B yang diselenggarakan oleh mata kuliah kewirausahaan Telkom University. Tahapan-tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama, saya membuat ide dan juga copywriting untuk konten di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Lalu yang kedua, saya melakukan photoshoot produk dan juga editing konten. Lalu yang ketiga, saya mengatur jadwal posting dan juga berinteraksi dengan audiens. Kendala yang saya rasakan adalah karena di project tersebut banyak sekali yang menjual dessert, jadi kami belum mempunyai banyak customer. Solusinya yang pertama, saya merevisi konten-konten yang sudah saya upload, apa yang kurang. Lalu saya akan membuat konten yang lebih kreatif, lebih seru, dan juga lebih menarik audiens. Lalu yang kedua, kami mengandalkan mulut ke mulut atau word of mouth dari teman ke teman agar produk kita bisa dikenal banyak orang. Hasilnya, penjualan produk meningkat dan juga engagement di Instagram dan juga TikTok meningkat. Saya merasa sangat senang dan bangga kepada diri saya karena saya bisa memberikan solusi untuk kendala-kendala yang terjadi di dalam tim kita. Lalu, beberapa organisasi kampus yang membuat saya terkesan adalah yang pertama, DPM Charity. Di sini saya menjadi Staff Public Relation. DPM Charity adalah sebuah program kerja yang diselenggarakan oleh DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University yang berfokus pada kegiatan sosial mengunjungi panti asuhan dan juga panti jompo di sekitar Bandung. Tahapan-tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama, saya menghubungi beberapa panti asuhan dan juga panti jompo apakah bisa kita datangi atau tidak. Yang kedua, saya menjadi MC di acara tersebut dan itu sangat menyenangkan karena itu pertama kali bagi saya untuk menjadi MC. Kendala yang saya rasakan adalah susah sekali menghubungi orang-orang yang bersangkutan di panti asuhan dan juga panti jompo tersebut. Solusinya adalah saya langsung ke tempat panti asuhan atau panti jompo tersebut untuk mendatangi orangnya langsung dan mengobrol langsung. Dan hasilnya, orang tersebut mengiyakan untuk didatangi panti asuhan dan juga panti jomponya dan acara berjalan dengan lancar. Perasaan saya sangat senang bisa mengikuti program kerja tersebut karena itu sangat membantu saya untuk bersosialisasi. Lalu yang kedua, saya menjadi staf acara di acara Forgestilizio pada tahun 2022. Forgestilizio adalah sebuah mini konser yang diselenggarakan oleh Hima MBTI dan itu adalah acara internal. Kita mengundang berbagai gestar. Tahapan-tahapan yang saya lakukan di sini adalah saya fokus untuk menghubungi gestar dan saya membantu teman-teman saya untuk membuat rundown. Kendala yang saya rasakan adalah susah sekali mendapatkan gestar karena banyak sekali gestar yang over budget. Solusinya, saya melakukan negosiasi kepada manajer artis tersebut dan saya menginfokan kepada tim sponsor untuk mencari sponsor tambahan. Hasilnya kami mendapatkan gestar yang sesuai dengan budget kita, bahkan kita bisa mendapatkan lebih dari satu gestar.
Lalu acara berjalan dengan lancar. Perasaan saya sangat senang karena saya sangat suka untuk bekerja di event-event seperti itu, jadi saya merasa sangat bangga dan puas kepada diri saya. Untuk tugas akhir, saya meneliti pengaruh penjualan parfum Mykonos di TikTok Shop, dan penelitian saya berhasil dipublikasikan di jurnal GSAM yang sudah terindeks Scopus. Kendala saya saat mengerjakan skripsi adalah saat saya sedang mengolah data itu banyak sekali data yang tidak sinkron. Maka dari itu, saya mencoba untuk menyebarluaskan ulang kuesioner kepada audiens. Hasilnya, data saya sinkron dan saya bisa mengerjakan skripsi saya sampai selesai. Saya merasa sangat senang dan bangga kepada diri saya karena saya bisa menyelesaikan skripsi sampai tahap jurnal dan berhasil dipublikasikan di jurnal GSAM yang sudah terindeks Scopus. Untuk pengalaman magang, saya pernah magang di Telkomsel pada Juli sampai Agustus 2024. Saya di divisi Media Channel dan subdivisi Reporting. Saya bertugas menggunakan dashboard dan juga Google Looker Studio untuk memantau data, menganalisis data, dan juga memastikan keamanan dan konsistensi informasi. Kendala yang saya rasakan saat saya magang di Telkomsel adalah saya masih sangat asing dengan Looker Studio, maka dari itu saya masih sering salah saat menjalankan tugas. Solusinya adalah saya tidak malu untuk bertanya kepada mentor saya. Hasilnya, saya sudah mulai mengerti tentang Looker Studio dan saya merasa sangat senang, sangat bangga, sangat puas bisa diajari langsung oleh mentor-mentor yang baik hati. Lalu, ini adalah tools yang saya kuasai. Saya siap belajar, beradaptasi, dan juga tumbuh bersama tim Communication and Campaign Management Telkom Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya harap saya bisa bergabung dengan tim Communication and Campaign Management Telkom Indonesia dalam program Magang Hub Kemenaker RI Batch 2 2025.